Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Mang Dana Tukang Buku. Akan kembali membacakan untuk teman-teman semua karya Wafa Farha yang berjudul Bilik Lain di Rumah Suamiku atau berjudul Rahasia di Rumah Suamiku. Hana tak mengerti alasan Yusuf menyembunyikan Adelia di bilik rumahnya hingga detik ini. Bukankah itu justru berefek tak baik pada wanita hamil itu? Kalau sudah begini, harusnya Yusuf menyesal. Sampai kapan kamu akan merahasiakan ini dari semua orang? Tanya Hana. Dia perlu dirawat. Kamu tahu apa? Diamlah, jangan berkomentar, sahut Yusuf yang tak suka dengan pendapat Hana. Apa kamu sangat mencintainya dan tak akan mungkin mencintai wanita lain? Tanya Hana kemudian yang membuat Yusuf seketika menoleh dan menatap lekat wajahnya. Mereka saling tatap untuk beberapa lama. Hingga mata Hana sedikit menyipit melihat senyum Yusuf yang merasa geli dengan pertanyaannya. Kamu sudah berubah pikiran lagi? Haha, cepat sekali. Pria itu tertawa seolah pertanyaan Hana terdengar lucu. Hana yang sebelumnya rela telah menjadi pelampiasan pada akhirnya meminta Yusuf mencintainya. Hana mencebik lalu melihat ke arah lain sambil membuat lengkungan di bibirnya. Sebuah senyuman masam, kesal juga Yusuf terus meremehkannya. Jadi nggak mau jawab. Apa itu perlu jawaban? Yusuf mengangkat satu alisnya penuh tanya. Yah, perlu buatku. Kenapa? Apa karena kamu jatuh cinta kepadaku? Tanya Yusuf kemudian. Hana kesal. Pria itu sudah tahu kenapa masih menanyakannya. Itu hanya membuatnya merasa rendah diri lantaran cintanya bertepuk sebelah tangan dan tak diingini. Suami dari Ibu Bella, seru seorang suster di depan ruang ICU di mana Adelia dirawat. Yusuf sontak bangkit dari duduknya memenuhi panggilan suster. Seketika Hana semakin heran, lantaran yang dipanggil adalah Bella bukan Adelia. Kenapa Yusuf datang? Atau nama Adelia sengaja disamarkan oleh Yusuf? Apa Om punya rencana? Tanya Alex serius. Dia berharap momen ini bisa dimanfaatkan untuk mengambil Hana kembali ke sisinya. Sudah lama ia mengenal Hana. Zidan juga tahu tentang itu. Namun, karena memikirkan pendidikan sang adik, Zidan dan juga papanya bersepakat untuk tidak membicarakan hal tersebut pada Hana. Kita belum tahu pasti, Lex. Bisa jadi hanya kebetulan. Ya, nantilah Om akan cari tahu. Subaki tak ingin masalah menjadi semakin rumit dan putrinya akan jadi korban sesuatu yang bukan kesalahannya. Ia berharap, apa jika Yusuf melakukan dengan motif balas dendam dan sejenisnya, Om akan tetap membiarkan pernikahan Hana dan Yusuf? Alex mengucap ragu. Tenanglah Alex, aku akan menyelidikinya lebih dulu. Di waktu yang sama, terjadi di lantai 2. Indah mengerjap kala mendengar suara Zio merengek di tengah jam tidur. Dengan kepala agak berat, dipaksakan membuka mata dan memeriksa apa yang anaknya butuhkan. Seperti biasa, Indah pun bangkit dan meninggalkan ranjang keluar kamar. Langkahnya terus bergerak menuju dapur untuk membuatkan minum buat Zio. Namun, di saat melewati ruang tengah sebelum mencapai dapur, wanita itu mendengar sesuatu. Suara-suara orang yang berbincang. Dari suara tak asing itu, ia bisa tahu bahwa itu suara papa mertuanya dan sahabat sang suami yaitu Alex. Tadinya Indah akan mendekat dan menyapa mereka sebentar, tapi setelah mendengar nama suaminya Zidan dan seorang gadis disebut oleh kedua orang itu, langkahnya sontak terhenti. Mas Zidan, apa hubungannya dengan gadis yang tinggal dengan Hana? Tanyanya dengan dahi mengerut. Ia terus berpikir hingga ingat sesuatu, di mana saat Hana datang tadi siang dan memperlihatkan foto pada mereka. Anehnya lagi, Hana juga mempertanyakan jam tangan milik Zidan dan tidak ada. Ada apa sebenarnya? Apa kamu melakukan sesuatu dengan Adelia? Tanya Zaki yang usai bertugas menemui sepupunya. Melakukan sesuatu? Yusuf tampak berpikir. Apa itu? Tanyanya kemudian yang tak memahami maksud sepupunya. Zaki berdehem. Ia merasa tak enak bicara. Yusuf kerutnya semakin berkerut-kerut bingung melihat sikapnya.
Begitupun Hana yang duduk di samping dokter muda itu dengan tubuh Yusuf sebagai pembatas. Pikiran wanita itu kembali traveling melihat sikap aneh dua orang yang memiliki respon aneh satu sama lain. Maksudku hubungan. Zaki menahan suaranya, lalu berbisik pada Yusuf agar lebih jelas. Oh, mulut Yusuf membulat. Ia sontak menoleh pada Hana yang melihat ke arahnya tak suka. Ya, soalnya itu bisa saja jadi penyebab pendarahan karena rahimnya tertekan, kata Zaki. Apa maksudmu, kamu menganggapnya berlebihan? Yusuf mengucap dengan nada tak nyaman. Ia melirik pada Hana untuk melihat reaksi wanita itu yang ternyata melengos kesal pada Yusuf. Dia langsung ingat kata-kata Yusuf yang diucapkan diri dengan penuh percaya diri. Bukan hanya dia bilang tak pernah menyentuh wanita manapun, berhubungan apalagi memaksanya. Kalau kejadiannya semengerikan sekarang, pasti Adelia dipaksa. Permisi dok, pasien kamar nomor D30 sudah menunggu. Seorang perawat datang memanggil Zaki. Ada urusan yang harus diselesaikan. Oh baik sus, Zaki menyahut. Ia pun berpamitan pada Yusuf untuk melakukan tugasnya sebagai seorang dokter. Oke Sup, aku pergi dulu. Ucapnya pada Yusuf lalu menatap pada Hana dengan sedikit mengangguk. Hana pun membalas dengan anggukan kecil pula. Sebelum akhirnya dokter itu menjauh pergi mengerjakan tugasnya. Dasar laki-laki, maki Hana dalam hati. Dasar penipu, maki Hana dengan membuang wajah dari Yusuf. Yusuf bingung atas sikap istri keduanya itu yang tampak begitu kesal. Apa maksudnya menipu? Setelah menunggu, akhirnya Zaki kembali datang menemui pasangan yang duduk berdua tapi lebih banyak saling membisu itu. Tak ada yang bahaya, tapi dia harus menemukan orang lain yang membuatnya tenang. Jangan menakutinya, itu akan membuatnya bertambah frustrasi. Zaki menjelaskan. Harusnya dia menjalani terapi, Sup, tapi sepertinya kamu akan kekeh dan tak setuju seperti biasa. Pria itu mendesah panjang. Sementara Yusuf mendengar penjelasan sepupu sekaligus dokter yang merawat Adelia, Hana justru memperhatikan ekspresi sang suami. Ia sangat penasaran alasan Yusuf menahan Adelia. Rasanya bukan hanya karena tak mau berpisah, tapi lebih dari itu Hana yakin ada sesuatu yang lain. Alasan terbesar Adelia tidak dirawat, tapi apa itu? Zaki menahan Adelia setidaknya selama 2 hari di rumah sakit. Lantaran harus menjalani serangkaian pemeriksaan untuk mengetahui secara pasti kondisi janinnya. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba dia berteriak dan menyerang orang lain di sekitar? Tanya Yusuf yang sangat tahu bagaimana kondisi istri pertamanya selama ini. Ia takut kalau perempuan itu membuat gaduh dan menarik perhatian banyak orang. Kamu percaya padaku kan? Aku akan menjaganya. Lagi pula dia tak akan lama di sini. Ya, Yusuf mengangguk. Ia lalu beralih menatap pada Hana. Kamu pulanglah. Aku akan di sini menemani Adelia. Ya, Hana mengangguk. Dia harus merelakan mereka tetap bersama karena kondisi Adelia memerlukan Yusuf untuk berada di sampingnya. Pagi hari, dahi Hana berkerut-kerut ketika mendengar deru mobil yang datang. Apa Mas Yusuf sudah pulang? Gumamnya sembari bergerak meninggalkan tanaman-tanaman yang sedang ia sirami. Begitu sampai pintu dan membuka benda besar berbentuk persegi panjang itu, rupanya sang papa yang datang. Hana yang sudah mengenakan kerudung sedada menyambut pria itu hingga ke mobil. Wah, kejutan nih Pak, seru Hana yang tampak senang. Meski dalam hati dia sendiri risau, takut kalau orang tua itu tahu suaminya sedang ada di rumah sakit menjaga istrinya yang lain. Yah, Papa ingin melihat bagaimana putrinya menjalani hidup baru dengan suaminya. Tapi kenapa Mama nggak ikut? Tanya Hana. Biasalah, Zio ngotot minta dibawa jalan omaknya. Oh ya, di mana Yusuf? Mas Yusuf, mata Hana melebar. Kemana ya? Apa dia ke kantor? Ke kantor hari Minggu. Papanya bertanya karena semakin heran. Lelaki itu mulai curiga. Kenapa sikap Hana seperti tengah menutupi sesuatu? Aduh, bagaimana ini? Bagaimana menjelaskan pada Papa? Setidaknya aku harus membuat alasan tepat, tapi apa itu? Batin Hana bertanya-tanya. Tak lama Subaki meraih tangan anaknya,
menyibak pergelangan tangan lalu memeriksa apakah ada lebam bekas luka. Dia tidak menyakitimu kan? Tanya Subaki. Disakiti oleh siapa, Pak? Kenapa aku harus disakiti? Hana balik bertanya sambil menyelidik ke arah sang papa. Apa papa pernah menyakiti Mas Yusuf sampai dia harus menyakitiku juga? Tanya Hana langsung ingat pertanyaan yang dia simpan di kepala untuk sang papa. Subaki melebarkan mata dengan dua alis terangkat. Apa ada yang salah dengan pertanyaannya? Kenapa Hana mempertanyakan itu? Apa sebenarnya putrinya tersebut sudah tahu atau hanya menduga-duga saja? Papa kan orang tua kamu, Nak. Kenapa malah pertanyaanmu jadi terkesan aneh begitu? Tanya Subaki mangkir. Oh, mulut Hana membulat tanda mengerti. Namun dia sudah terlanjur curiga. Sejak merasa tertipu oleh sikap Yusuf, dia jadi sulit percaya begitu saja pada ucapan orang lain, bahkan papanya. Suara deru mobil kembali terdengar. Itu pasti Mas Yusuf. Yusuf, jadi dia nggak di rumah. Kemana pagi-pagi begini? Tanya sang papa. Tadi Hana minta membeli sesuatu yang mendesak. Dia tak mungkin mengatakan bahwa suaminya tengah menjaga istri pertama di rumah sakit. Bisa-bisa akan terjadi perang. Bukan hanya Hana akan dipaksa pergi dari kehidupan Yusuf, tapi juga semua orang akan tahu kondisi Adelia selama ini. Hana masih cukup punya hati untuk peduli pada kehidupan orang lain. Lagi pula dia masih curiga. Penyebab Adelia seperti sekarang adalah keluarganya. Sebab Hana bisa melihat kilatan dendam di mata elang Yusuf meski pribadi pria itu tampak begitu tenang di berbagai situasi. Oh, papanya percaya begitu saja. Selepas itu, Hana bangkit untuk menyambut suaminya. Namun saat berada di depan pintu dan melihat ke arah mobil, bukan Yusuf yang keluar dari sana melainkan Alex. Kenapa Alex? Gumamnya heran. Apa menyusul papa? Hana menoleh ke arah Subaki yang duduk di sofa menatapnya. Alex? Dua alis pria paruh baya itu tertaut. Apa pemuda itu akan merealisasikan ucapannya semalam? Dia sangat tak sabaran. Assalamualaikum, Nak. Sapa Alex yang bergerak mendekat ke arah wanita yang kini berdiri di pintu. Waalaikumsalam. Loh, katanya balik ke luar negeri, kok masih di sini? Iya nih, ada hal yang harus diurus dan sifatnya mendesak di Indonesia. Oh, di waktu yang sama, mobil Yusuf memasuki halaman rumah mereka. Hana tersenyum melihat mobil suaminya datang. Entah kenapa meski mengatakan sangat kesal dan melafalkan benci berkali-kali, ada sesuatu dalam hatinya yang tak ingin berlama-lama jauh dari pria itu. Alex yang melihat senyum di wajah Hana tampak tak suka. Apa Hana sangat bahagia atas pernikahannya? Mungkinkah dugaannya salah bahwa sebenarnya Yusuf tak ada hubungannya dengan gadis yang ia temui di hotel beberapa bulan lalu? Nyatanya rumah tangga mereka baik-baik saja. Loh, Mas sudah pulang? Tanya Hana basa-basi. Wanita itu lalu mencium tangan suaminya dan itu membuat Alex gerah. Yusuf sendiri merasa tak enak kala Hana mencium tangannya. Apalagi kondisi hati keduanya tengah berantakan. Namun, mengingat ada Alex dan papa mertua, Yusuf tampaknya paham. Yusuf menyahut singkat. Pria itu lalu menyalami Alex. Ada perasaan tak suka melihat laki-laki itu tampak akrab dengan istri. Bahkan sejak dia melihat dalam mobil tadi. Bukankah dia seorang santri? Kenapa bisa seakrab itu dengan laki-laki? Apa mereka punya hubungan sebelum menikah denganku? Ah, tidak mungkin. Bukankah Hana hidup di pesantren selama ini? Entah, batin Yusuf bertanya. Namun yang jelas adalah Yusuf tak suka melihat pemandangan ini. Ada apa ini? Tanya Yusuf menatap bergantian pada sang istri dan tamunya. Saya kesini buat nemenin Om, itu papanya Hana. Ceplos Alex sembari memberi isyarat ke dalam. Aku, Subaki menunjuk dadanya sendiri. Disusul tawa tak percaya bahwa Alex melibatkan dirinya untuk urusan hati. Ya, ayo masuklah. Kita nikmati akhir pekan di sini. Hahaha. Suara tawa Subaki terdengar seperti dibuat-buat. Kini tatapan Alex direbut sebuah keanehan dari penampilan Yusuf. Ada beberapa bercak darah di permukaan pakaian yang dikenakan pria itu.
Hana yang menyadari itu mendorong tubuh suaminya masuk ke dalam. Memang sejak kepulangannya dari kantor sore hari, sebab sejak pagi meninggalkan pekerjaan, Yusuf tampaknya tak berpikir berganti pakaian saking paniknya. "Why?" Yusuf bertanya. Hana hanya memanyunkan sedikit bibir menunjuk ke arah kemeja yang melekat di tubuhnya. "Ayah." Pria itu mengangguk paham. Dia pun pasrah masuk. Namun Subaki tiba-tiba berdiri, seolah mencegatnya masuk ke dalam. Yusuf yang paham segera mendekat pada papa mertuanya dan meraih tangannya untuk disalami dan dicium. "Dari mana pagi-pagi ke sini?" tanya Subaki pada Yusuf. Tadi," ucap Yusuf tertahan. Tadi beli pembalut buat Hana, Pak," sahut Hana cepat. "Hah?" Yusuf menatap Hana bingung sekaligus malu pada semua orang. "Sekarang mana pembalutnya?" tanya Hana mengedipkan mata pada suaminya. Alex menyipitkan mata ke arah sepasang suami istri. Gara-gara Hana menyebut pembalut, pikirannya jadi traveling melihat bercak di kemeja Yusuf. "Oh, itu ada di mobil." Yusuf yang telah sadar Hana tengah melindunginya segera menyahut cepat. "Tapi kenapa harus pembalut?" "Oh ya, biar aku yang ambil. Mas masuk aja ganti baju. Makasih ya sayang." Ya." Yusuf nyengir sambil memberikan kunci mobilnya pada Hana. "Mari Pak, saya tinggal sebentar." Yusuf tak membuang waktu pergi menuju lantai 2. Sementara Hana bergegas ke mobil pura-pura mengambil sesuatu di sana. Dia sampai bingung sendiri mau mengambil apa di sana. Untung saja dia menemukan sebuah plastik hitam dan memasukkan botol minum milik suaminya. Dia pun segera masuk dan permisi mengikuti suaminya ke kamar. Hana ke atas sebentar, Pak." Wanita itu mengangkat bungkusan hitam di tangan. "Iya," sang papa menyahut cepat dan Alex menatap dengan bingung. "Aneh sekali," ucap Alex seiring menghilangnya sosok Hana di atas sana. Subaki sontak menoleh pada lelaki yang masih berdiri. "Justru aku melihat semua sedang baik-baik saja." "Om, tidak boleh percaya sebelum menyelidiki lebih lanjut." "Ya, tentu saja. Aku hanya tak mau gegabah menyimpulkan." Alex manggut-manggut, setuju pada pernyataan orang tua tersebut. Sementara yang terjadi di atas, Hana yang memasuki kamar tersenyum melihat Yusuf tengah melepaskan pakaiannya. Pria yang kaget karena kedatangan wanita itu segera membalikkan tubuhnya ke arah lain. Apa sekarang kamu malu padaku, Mas?" tanya Hana mengejek. Dia bahkan sudah melihat semuanya, kenapa juga harus menyembunyikan itu? Yusuf tak menjawab. Dia terus bergerak mengambil pakaian di dalam lemari dan memakainya. "Bagaimana kondisi Adelia?" tanya Hana kemudian. Dia sedang tertidur pulas. Zaki menjaganya jadi kita tak perlu khawatir." Oh ya, sepertinya Papa curiga sesuatu karena aku takut mereka tahu soal Adelia, jadi ku bilang Mas keluar karena permintaanku yang mendesak." "Iya, itu bagus, tapi kenapa juga harus beli pembalut? Apa kamu pikir aku pria mesum?" Yusuf geleng-geleng, namun dia heran kenapa Hana membantunya setelah sakit hati yang sengaja ia timpakan pada perempuan itu. Supaya logis dengan bercak di kemeja itu, mata Hana menunjuk pada kemeja yang Yusuf geletakkan di atas kursi. Ya Allah, tiba-tiba saja dia terganggu dengan itu, membayangkan ekspresi Alex dan papa mertuanya saat menatap padanya tadi. Itu artinya mereka menganggap bercak tersebut milik Hana. "Ini memalukan," rutuk Yusuf kesal. "Aku tidak tahu siapa yang benar antara kalian, namun setelah mengetahuinya seiring waktu, aku akan mengambil keputusan membela Mas atau mereka. Meski mereka adalah keluargaku, kalau mereka salah tentu saja aku tak akan membelanya." Hana menjelaskan tanpa Yusuf bertanya. Pria itu manggut-manggut. Melihat ketulusan dari kata-kata Hana, rasa bersalah yang sempat hadir membesar dalam hatinya. "Oh ya, siapa laki-laki itu? Tampaknya kalian sangat akrab," tanya Yusuf penasaran pada keberadaan Alex. "Dia Alex, teman kakakku. Bukannya kalian kemarin sudah berkenalan?" tanya Hana kemudian. Ya maksudku, apa kalian punya hubungan?" "Hubungan?" Hana menelengkan kepala. "Ya, sebenarnya di waktu tawaran pernikahan datang, Papa menyodorkan nama kalian di waktu yang sama." "Apa? Jadi dia menyukaimu?" Kini suara Yusuf sedikit meninggi dengan raut kesal. "Kenapa Mas marah? Benar dia menyukaiku?
Kalau saja aku tahu Mas Yusuf sudah punya Adelia, aku pasti akan memilihnya. Jadi sebaiknya rawat dan sembuhkan Adelia, agar Mas bisa ceraikan aku dan aku akan menikah dengan Alex. Hana bangkit dari duduknya lalu keluar meninggalkan Yusuf. Wanita itu kesal setiap kali merasa terjebak dalam pernikahan yang salah, hingga menjawabnya asal. Hana bukan hanya terjebak dalam pernikahan yang salah, tapi perasaan juga terjebak. Yusuf tak percaya pada Hana yang mengatakan itu. Entah kenapa ucapan wanita membuatnya tak terima. Cemburu. Pria itu menggeleng menepisnya ketika pikiran itu datang. Tidak mungkin. Saya tidak cemburu. Bersambung saudara-saudara, buat teman-teman yang ingin membaca karya Wafa Parha lebih banyak bisa buka Play Store lalu mengetik Wafa Parha, maka akan terbuka banyak sekali e-book yang sudah Wafa Parha terbitkan di sana. Juga teman-teman bisa membacanya secara gratis di Vizo atau Pictum dan membacanya dengan nyaman di KBM App juga Joylada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.